Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Setiap jiwa yang pernah hidup, dia akan mati. Firman Allah itu tidak perlu kita kaji lagi, karena hari-hari kita melihat ada orang lahir dan ada pula orang yang mati. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin hadirat jemaah subuh pada Masjid Raya Baitur Rahman yang dirahmati Allah, para pendengar Radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, para pendengar Radio Serambi FM, dan para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib, halaqah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah, baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun di masjid-masjid yang lain, juga di menasah-menasah yang ada di Aceh ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada orang Aceh sehingga mereka dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Inilah keinginan kita, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Saya teringat sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang pernah hidup, dia akan mati. Firman Allah itu tidak perlu kita kaji lagi, karena hari-hari kita melihat ada orang lahir dan ada pula orang yang mati. Dengan mata kepala kita lihat hari ini ada anak lahir di sebuah keluarga,
Pada hari ini juga kita mendengar berita bahwa ada orang yang meninggal di sebuah keluarga. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa mati. Kita tidak perlu lihat apakah seekor ayam hidup atau mati, itu masalah lain. Tapi yang penting manusia. Manusia itu lahir bukan atas kehendaknya. Lahir itu kehendak Allah. Sebuah keluarga yang menginginkan anaknya lahir laki-laki, tapi waktu lahir perempuan. Ada sebuah keluarga yang ingin anaknya perempuan, lahirnya laki-laki. Jadi kelahiran itu ditentukan oleh Maha Pencipta. Bisa kita usahakan, tapi tidak semuanya berhasil. Katanya harus begini, harus begitu supaya lahir anak laki-laki, begini dan begitu supaya lahir anak perempuan. Itu kadang-kadang berhasil, tapi yang berhasil adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kematian itu tidak bisa kita atur. Bagaimana kita atur kematian? Saya tidak mau mati hari ini, saya mau hidup nanti 2 tahun lagi. Tidak bisa kita atur. Seseorang yang sedang salat, boleh saja dia dipanggil pulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang berpuasa dan sedang salat lagi, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita berdoa, ya Allah, selamatkanlah iman kita. Itu saja. Waktu kita menghembus nafas terakhir, iman kita terpelihara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Siapa tahu nanti ada syaitan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Syaitan itu menjadi musuh yang nyata pada kita. Siapa tahu nanti disuruh ucapkan kata-kata yang lain, sehingga kita mati bukan atas akidah Islamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kita inginkan. Ayat tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan menemukan ajalnya, kematiannya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami coba kamu dengan kejahatan. Menurut kita jahat, padahal itu percobaan Allah. Wal khairi, dengan kebaikan, fitnah, menjadi fitnah dalam kehidupan kita. Kata al-bala'u dengan al-fitnatu, dua kata yang sebahagian ulama mengatakan ada perbedaannya, sebahagian lagi mengatakan sama. Kita difitnah, kita dicoba, bala, ibtila juga dicoba. Dalam kehidupan ini penuh dengan cobaan. Contoh cobaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh cobaannya apa? Perang Uhud. Dalam perang Uhud itu
kaum muslimin sudah menang. Pertengahan perang Uhud itu kaum muslimin sudah menang. Orang kafir sudah kocar-kacir. Datang cobaan. Apa cobaannya? Sebuah pasukan yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW tetap berada di sebuah gunung kecil dan kalian tidak boleh pindah, biar di situ saja. Tapi mereka dicoba dengan apa? Dengan harta rampasan. Mereka melihat dari atas gunung kecil itu orang lain itu sudah membunuh orang kafir Quraisy dan mengambil harta rampasannya. Kalau sudah diambil, sudah jadi milik mereka. Sementara kita di puncak gunung ini yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW tidak boleh pindah. Kita tidak dapat apa-apa, mereka dapat banyak. Kalau begitu, kita turun juga, agar kita mendapat seperti mereka mendapat. Ngapain kita di sini? Padahal Rasulullah sudah mengingatkan, jangan pindah. Tapi kita keras kepala, mereka keras kepala. Ayo pindah, turun, ambil. Rupanya Khalid bin Walid, ahli strategi perang, waktu itu melihat inilah kesempatan besar kepada kita untuk menyerang kaum muslimin dari belakang. Dia menyerang dari belakang melalui gunung kecil itu sehingga kaum muslimin kocar-kacir. Itu bala, itu fitnah yang ditimpakan kepada kaum muslimin. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, Rabbana la taj'alna fitnatan lizzalimin. Ya Tuhan kami, janganlah kami jadi sasaran fitnah bagi orang kafir. Kita jangan jadi sasaran fitnah bagi orang kafir. Para ahli tafsir memberi penjelasan. Sasaran fitnah itu adalah keadaan kaum muslimin yang tidak menentu, sehingga orang kafir bisa menguasai orang muslim dengan mudah. Dulu di Spanyol orang Islam demikian maju sehingga orang Islam ditakuti oleh orang Eropa di saat itu. Mereka mengirim sesuatu hadiah kepada raja. Kalau tidak salah saya ingat ke Raja Prancis. Raja Prancis melihat, wah ini apa? Benda apa ini? Dia tidak punya ilmu tentang itu. Orang Islam sudah maju. Itu fitnahnya bagi orang kafir, karena orang Islam hebat. Sekarang terbalik. Kita yang menjadi sasaran fitnah mereka. Waktu ada penemuan handphone, orang bicara, dilihat orang, apa itu bicara dia sendiri? Dia bicara dengan syaitan. Karena yang bisa bicara bagi orang yang punya handphone satu lagi. Sekarang umat Islam sudah menjadi sasaran fitnah. Kita belajar Islam di negara kafir. Kita pulang kemari, kita beri
Oh, ini tidak betul. Padahal ilmu itu dari orang kafir. Ini contoh-contoh yang membuat kaum muslimin sekarang jadi sasaran fitnah dari orang kafir. Salah siapa? Salah kita sendiri. Kenapa salah? Karena kita memahami ajaran Islam hanya salat saja, puasa saja. Sementara tidak dia lihat bagaimana dunia ini diatur. Dunia ini diatur dengan ilmu politik. Politik itu ada ilmunya. Jangan kita berpolitik, ilmu kita hanya tentang salat yang ada, puasa yang ada. Tentang politik tidak ada. Maka diatur orang. Orang mengatur kita sekarang. Ini yang terjadi untuk umat Islam. Bagaimana mereka disiksa di Gaza. Bagaimana umat Islam disiksa di Palestina. Itu semuanya salah kita. Kita tidak menciptakan bom, kita tidak menciptakan ini. Kita menciptakan sesuatu untuk mempertahankan diri. Diperbolehkan. Kalau tidak, ya kita menjadi sasaran. La taj'alna fitnah lilladzina zalamu, bagi orang-orang yang zalim. Umat Islam untuk mengatur kembali kehidupan mereka, kembalilah kepada Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga umat Islam ada yang menemukan kedokteran, ilmu kedokteran orang Islam yang menemukan lebih dahulu. Tapi sekarang kemajuan ilmu pengetahuan sudah berada di tangan orang non-muslim. Inilah kejadian pada hari-hari sekarang ini. Mari kita atur keluarga kita agar anak-anak kita bisa maju kembali seperti ketika mereka berada di Spanyol. Mereka menghadiahkan sesuatu kepada raja Prancis waktu itu. Mereka terkejut. Ini tidak pernah kami lihat. Kapan? Kalau boleh dari Aceh ini kita mulai. Jangan Aceh ini diatur. Kenapa hari ini telur naik? Karena dikirim dari luar Aceh. Padahal orang Aceh di sini banyak tenaga untuk memelihara ayam, untuk memelihara apa saja, sehingga kita bisa hidup tanpa harus dikirim dari daerah lain. Inilah yang dapat saya sampaikan di pagi yang mulia ini. Mari kita atur kembali kehidupan kita. Jangan saling fitnah. Dari sini fitnah ke sana. Kita ini sama-sama orang Aceh. Mari kita jaga agama kita, jaga pula orang Aceh, agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada faedahnya. Paling tidak untuk saya pribadi, kalaupun ada faedahnya, mudah-mudahan untuk jamaah yang mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان، والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا.
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سمع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا sama-sama يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيدنا